Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang kami selalu banggakan, para pekerja migran Indonesia di negara-negara penempatan, dan juga para pekerja migran Indonesia yang sudah kembali ke tanah air dan saat ini berada di kampung halaman. Yang terhormat dan akan selalu kami muliakan para keluarga pekerja migran Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Izinkan kami hari ini, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menyampaikan peran BP2MI dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan peran Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Yang pertama, menindaklanjuti Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sudah diubah menjadi Kepres nomor 9 tahun 2020 yang pada prinsipnya pelaksanaan gugus tugas COVID-19 yang lebih melibatkan lebih banyak unsur pemerintahan. Kedua, untuk mendukung gugus tugas nasional tersebut, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah membentuk, sekali lagi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah membentuk Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui keputusan Kepala BP2MI nomor 100/KA/4 tentang Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 2019 COVID-19 di lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. BP2MI dilahirkan untuk memberikan pelayanan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia dimanapun mereka berada. Negara melalui BP2MI akan hadir, sekali lagi, negara melalui BP2MI akan hadir di setiap saat pekerja migran Indonesia membutuhkan bantuan dan perlindungan dari negara. BP2MI akan menjadi garda terdepan bagi pekerja migran Indonesia untuk melakukan upaya-upaya pelindungan, khususnya pada masa yang cukup memprihatinkan saat ini dengan adanya wabah COVID-19. 4. Gugus tugas BP2MI terdiri dari 3 tim penanganan, yaitu tim kebijakan dan regulasi, tim koordinasi dan pelayanan, serta tim komunikasi publik dan data informasi. Kerja-kerja tim untuk mendukung kegiatan tersebut, protokol penanganan untuk pelayanan penempatan, pelayanan pengaduan, pemberdayaan, dan sekaligus kepulangan. 5. Media Center akan menginformasikan secara rutin dan berkala. Sekali lagi, Media Center akan menginformasikan secara rutin dan berkala kepulangan pekerja migran Indonesia dengan berkoordinasi dengan BP2MI di daerah-daerah dan kementerian lembaga terkait, serta juga pemerintah daerah, terutama terkait kepulangan pekerja migran Indonesia menjelang puasa dan lebaran, yang kami prediksi dan antisipasi sebanyak kurang lebih 37.075 orang dari April sampai Mei 2020, dan sampai akhir tahun akan bertambah kurang lebih menjadi 260.000 orang yang terdata di BP2MI. Dan ini belum termasuk yang tidak terdata atau undocumented. Seiring yang disampaikan Presiden Republik Indonesia bahwa besar kemungkinan COVID-19 akan melandai dan menurun sampai akhir tahun ini. 6. Selama masa pandemi COVID-19, BP2MI mencatat sebanyak 121.498 pekerja migran Indonesia atau PMI telah kembali pulang ke tanah air. Kepulangan PMI ini dari 13 negara penempatan
yang memiliki jumlah PMI sangat besar. Dari data BP2MI, gelombang terbesar dari negara Malaysia sebanyak 15.429 orang. Hong Kong 11.303 orang. Singapura 3.507 orang. Dan Taiwan sebanyak 3.026 orang. 7. Para pekerja migran Indonesia yang tiba di tanah air baik melalui jalur udara, laut maupun darat di perbatasan Malaysia-Indonesia dilakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan COVID-19 oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. 8. Saat ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah merealokasikan anggaran sebesar 7 miliar. Sekali lagi, hingga saat ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah merealokasikan anggaran sebesar 7 miliar sebagai bukti keseriusan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penanganan dan memberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya pada masa-masa COVID-19. Dan penting disampaikan, kemungkinan akan bertambah rencana penganggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. Kita saat ini masih melakukan refocusing, sekali lagi refocusing anggaran dengan memotong anggaran yang kita anggap tidak prioritas, seperti perjalanan luar negeri. Pemotongan seluruh perjalanan luar negeri dimulai dengan pemotongan perjalanan luar negeri Kepala Badan, Sestama, dan juga para deputi, serta diikuti oleh para pejabat eselon lainnya. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan maksimal, kerja-kerja optimal. Yang sering saya sampaikan, BP2MI akan menjadi pelayan yang senantiasa menyiapkan karpet merah bagi apapun yang menjadi kebutuhan para pekerja migran Indonesia. Bagi kami, pekerja migran Indonesia adalah warga negara VIP yang harus dilayani secara baik, dan pelayan bagi pekerja migran Indonesia itu adalah BP2MI. 9. BP2MI tidak bisa berjalan sendiri dan kita butuh sinergi bersama BP2MI yang ada di daerah-daerah dan semua stakeholder. BP2MI selalu melakukan penanganan serius dan melakukan langkah-langkah antisipatif dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dan kerjasama dengan pemerintah daerah. 10. Saya ingin sampaikan kepada semua pekerja migran Indonesia di negara-negara penempatan. Pekerja migran Indonesia yang sudah kembali ke tanah air dan saat ini berada di kampung halaman. Juga yang kami muliakan para keluarga dari pekerja migran Indonesia. Senantiasa patuhi protokol kesehatan. Tingkatkan disiplin yang ketat dengan selalu menjaga jarak fisik dan sosial. Gunakan masker ketika di ruang-ruang publik. Kita bangsa yang besar, kita bangsa yang kuat. Karena itu saya dan kita semua harus yakin bahwa kita bisa melewati musibah COVID-19. Dan kita akan bersama-sama menyongsong harapan yang lebih baik ke depan. 11. Pada kesempatan ini saya sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan seluruh jajaran BP2MI, bertepatan dengan menjelang bulan puasa, saya atas nama BP2MI ingin menyampaikan selamat menyongsong bulan Ramadan. Permohonan maaf dari kami yang sebesar-besarnya, permohonan maaf lahir batin, dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kamis 23 April 2020, pernyataan ini disampaikan di Ruang Media Center Penanganan COVID-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Salam sehat, tetap semangat, dan optimis. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.